Kali ini aku bakal kasih tahu kalian teka-teki logika paling baru dan pastinya lebih sulit lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum? Kalau udah langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Di teka-teki pertama, ada kejadian pencurian di suatu supermarket. Saat SPG buah-buahan sedang mengecek stok buah semangka, ternyata buahnya ada yang hilang tuh. Dia pun akhirnya meminta para pengunjung tetap berada di dalam supermarket dan gak boleh ada yang keluar. Akhirnya polisi pun datang untuk memeriksa beberapa pengunjung supermarket itu. Tersangka pertama bernama Reni. Ia bilang, "Halo Pak, perkenalkan nama saya Reni. Saya sedang hamil tua Pak. Kata dokter, saya harus banyak mengonsumsi buah-buahan untuk kesehatan calon bayi saya. Mana mungkin saya mencuri buah di sini." Tersangka kedua bernama Sinta. Ia berkata, "Hai Pak, perkenalkan nama saya Sinta. Saya baru aja ngecek kandungan dan ternyata saya udah hamil 7 hari Pak. Saya senang banget dan bersemangat untuk membeli buah agar calon bayiku sehat. Dan mana mungkin aku tega mencuri buah di sini untuk diberikan ke calon bayiku." Tersangka ketiga bernama Nila. Ia berkata, "Perkenalkan Pak, nama saya Nila. Dan mana mungkin saya yang mencuri buah-buahan di sini Pak. Saya aja belanja buah di sini untuk membuat rujak 7 bulanan calon bayiku. Jadi jangan asal tuduh ya." Setelah mendengar alasan para tersangka, akhirnya polisi mengetahui bahwa salah satunya ada yang berbohong dan berpura-pura hamil. Coba deh kamu perhatikan para wanita hamil ini. Menurut kamu siapakah pembohongnya? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Udah tahu siapa wanita hamil yang telah berbohong? Jadi jawabannya wanita satu ini. Kalau kamu dengar alasannya dari awal pasti kamu bakal sadar deh. Masa kalau dia baru hamil 7 hari tapi perutnya seperti orang yang lagi hamil tua ya? Udah pasti buah itu disembunyikan di balik bajunya. Hayo, kamu juga curiga nggak sama wanita ini dari awal? Jawaban kamu orang yang mana nih? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Kamu lagi dikurung di penjara oleh seorang profesor gila guys. Ia mengatakan, "Aku akan menyiksamu dengan beberapa teka-teki bertahan hidup. Apabila kamu selamat, aku akan membebaskanmu dan kamu bisa kembali pulang. Aku akan memberikanmu beberapa terowongan yang harus kamu pilih dan kamu harus melewatinya." Akhirnya profesor itu mengirim kamu ke jalur bawah tanah tuh. Tapi guys, di pintu-pintu itu terdapat beberapa hal yang akan membahayakanmu. Di pintu pertama ada kobaran api yang membara, kemudian pintu kedua terdapat ular yang berbisa, dan terakhir terdapat lumpur hisap tuh. Menurut kamu, manakah pintu yang paling aman kamu lewati untuk keluar dari bawah tanah ini? Aku bakal kasih kamu 10 detik untuk mencari jalan yang paling aman ya. Langsung aja waktunya aku mulai dari sekarang. Gimana guys, kalian udah menemukan jalan yang paling aman untuk kalian lalui? Sini aku kasih tahu jawabannya. Kalau kamu melewati pintu yang ada lumpur hisapnya, kamu nggak bisa lewat pintu itu dengan aman dan kemungkinan besar kamu akan terhisap. Selanjutnya, apabila lewat jalan ular berbisa, kamu pasti bakal mati karena gigitan ular berbahaya itu. Nah, jalur yang paling aman kamu bisa melewati jalan yang berapi guys. Karena kamu tinggal siram api itu dengan pasir yang ada di bawah tanah itu. Jadi ketika apinya padam, kamu bisa melewatinya dengan mudah deh. Hayo, siapa aja yang jawabannya sama kayak aku? Selamat ya guys, kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Pada hari Minggu, ada acara photoshoot para model terkenal di daerah Jakarta. Ada seorang model terkenal tewas saat pemotretan lagi berlangsung. Hasil dari otopsi mengungkapkan bahwa dia diracuni seseorang hingga tewas.
Pada hari itu dia nggak makan atau minum apapun di sana. Tapi semua orang memakan makanan yang berada di studio dan nggak ada yang keracunan sama sekali. Polisi pun akhirnya harus menanyai beberapa orang yang ada di studio tersebut. Orang pertama adalah fotografer. Ia bilang, "Hai Pak, perkenalkan nama saya Adrian. Saya sama sekali nggak tahu apa yang terjadi padanya. Dan saya cuma melakukan pemotretan sepanjang hari. Lagian juga saya nggak semuanya kenal dengan model-model yang datang ke sini. Jadi bukan saya yang melakukan hal jahat ini." Orang kedua adalah teman modelnya. Ia berkata, "Perkenalkan Pak, nama saya adalah Tika. Waktu itu saya lagi mempersiapkan pemotretan saya sendiri Pak, jadi saya nggak bertegur sapa dengannya. Saya aja sampai merias wajah saya dengan barang-barang saya sendiri. Dan saya nggak tahu kenapa dia bisa diracuni." Orang ketiga adalah makeup artist. Ia berkata, "Perkenalkan nama saya Wiji. Gak lama sebelum ia meninggal, memang benar saya yang merias wajah dan rambutnya Pak. Saya juga nggak menawarkan makanan atau minuman untuknya. Dan saya juga nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Kasihan banget ya, padahal dia merupakan model terkenal Pak." Setelah mendengar alasan para tersangka, polisi pun menemukan pelakunya. Menurut kalian, siapa nih yang melakukan hal tersebut? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Udah nemuin siapa pelakunya? Jadi pelaku pembunuhannya adalah makeup artisnya. Dia ternyata menambahkan racun ke lipstiknya sehingga membuat model itu keracunan dan meninggal. Siapa nih yang jawabannya masih salah? Tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Pada suatu hari ditemukan seorang pengusaha ternama meninggal di ruang kerjanya. Polisi pun datang ke rumahnya untuk ngecek keadaan di sana. Ada 3 orang penghuni rumah dan polisi akhirnya menanyai mereka atas kejadian ini. Orang pertama adalah anak laki-lakinya. Dia bilang, "Saya nggak tahu siapa yang membunuh ayah Pak. Aku dari tadi lagi latihan angkat beban untuk menjaga kebugaran tubuhku. Dan aku nggak mau menjadi manja saat sedang sakit seperti ini." Orang kedua adalah kokinya. Ia bilang, "Saya aja sangat kaget tentang kematiannya Pak. Padahal beberapa menit lalu ia memintaku untuk dimasakkan ayam goreng kesukaannya. Jadi mana mungkin aku membunuhnya seperti itu?" Orang ketiga adalah putrinya. Ia berkata, "Mana mungkin aku melakukannya Pak. Aku aja sangat sayang dengan ayahku dan aku sangat membenci orang yang membunuh ayahku. Pada saat kejadian, aku lagi ada di kamarku untuk mengerjakan tugas sekolah." Setelah mendengar penjelasan mereka, akhirnya polisi mengetahui siapa yang melakukannya. Menurut kalian, siapakah pelakunya? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kalian tebak. Kalian udah nemu siapa pelakunya? Jadi jawabannya adalah putranya. Kenapa? Coba kalian perhatikan tangannya. Tangannya sedang sakit kan? Tapi kenapa dia bilang lagi angkat beban? Udah pasti dia lagi berbohong tuh. Tadi kalian jawabnya siapa nih? Kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!